Putra dengan NIM 24040674340 dari kelas 2024I. Di video ini saya akan mereview konferensi pers terkait skema pemindahan aparatur sipil negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Pemerintah sudah menyiapkan 3 metode pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Skema tersebut akan diatur dalam regulasi yang akan dibuat oleh Kementerian Pan-RB. Ini adalah bagian dari proses yang sekarang bahkan pemerintah sudah membuat government teknologi. Maka kami bersama Pak Menkominfo ini dengan Dagri kemarin sangat padat sekali. Rapat 36 kali untuk menjembatani antara satu sisi Kominfo itu ada identitas digital, itu kewenangannya Kominfo, sementara digital digital ID, saya kira bisa dilihat bagaimana Presiden menyampaikan bahwa pemindahan ibu kota negara menjadi langkah strategis yang bukan hanya membawa perubahan secara fisik bangunan atau gedung pemerintah, melainkan juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia. Jadi pola kerja dan lain. Oleh karena itu di situ ada smart government, ada smart natural dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah bagian yang nanti akan kita eksekusi di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana peran Kemenpan RB. Oleh karena itu kami terima kasih kepada Pak Wamen. Tapi kita setelah menyiapkan bahwa Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis dan kota pemerintahan berjalan dan kota bisnis tetap akan bergerak. Nah, teman-teman sekalian yang saya hormati, yang berikutnya adalah secara ideal, secara ideal jumlah pegawai ASN yang diperlukan untuk berada di IKN dan prioritas pertama sekitar 11.916 pegawai. Namun demikian, pemindahan tetap disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur IKN. Nah, oleh karena itu, kalau prioritas pertama itu ada 11.000 sekian. Prioritas kedua ada 6.000, prioritas ketiga 14.000. Jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapatkan update dari Menteri PU yang telah menyiapkan infrastrukturnya, dan kami terus berkoordinasi dengan OIKN sebagai otoritas untuk yang bertanggung jawab di IKN. Siaran pers terkait skema pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara dari hasil konferensi pers mengungkapkan rencana dan langkah-langkah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah merancang 3 skema pemindahan ASN untuk mendukung kinerja di pemerintahan IKN. Pemindahan ASN ini akan dilakukan secara bertahap mulai dari 2024 hingga 2029 dengan target awal sekitar 11.900 pegawai pada fase pertama, termasuk pimpinan instansi, jabatan fungsional, dan pelaksana dari 38 kementerian atau lembaga. Pemindahan ASN ini akan dilakukan secara bertahap dengan penentuan jumlah pegawai yang akan dipindahkan secara selektif untuk memastikan kinerja tetap optimal. Kriteria pemindahan ASN yang dipindahkan itu harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan yang ada di IKN. ASN yang diprioritaskan adalah yang memiliki kemampuan literasi digital, multitasking, serta nilai-nilai berakhlak. Yang dimaksud berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain memindahkan ASN dari Jakarta, pengisian pegawai di IKN juga dilakukan melalui CPNS khusus dengan kuota bagi putra atau putri daerah Kalimantan Timur dan seleksi terbuka untuk mutasi ASN dari pemerintah daerah di wilayah tersebut. ASN yang dipindahkan akan mendapat hunian berupa apartemen atau rumah dinas tanpa biaya sewa. Pemindahannya juga didukung pembangunan infrastruktur, kantor, dan sistem digital untuk kelancaran operasional. ASN yang pindah pada tahap awal diusulkan menerima insentif berupa tunjangan pionir karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di IKN. IKN akan menerapkan konsep kota pintar dengan sistem kerja kolaboratif, shared service, dan fasilitas pendukung seperti coworking space. Nah, pemindahan ini itu bertujuan mendukung keberlanjutan pemerintah di ibu kota baru, sekaligus memastikan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan ASN di masa yang akan datang. Siaran pers tersebut dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai skema pemindahan ASN ke IKN, serta untuk memastikan proses yang transparan dan inklusif dalam kebijakan tersebut.